Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena telah klik video ini. Tonton sampai akhir video ini dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, sebelumnya aku mau perkenalkan diri aku dulu. Nama aku Luffy Suliswanti. Kalian bisa panggil aku Luffy Suliswanti, terserah kalian. Dan ini adalah kali pertamanya aku bikin video di YouTube. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan kualitas videonya kurang bagus, karena ini aku tag-nya pakai HP dan aku editnya bakalan pakai HP juga karena aku nggak bisa edit pakai laptop atau PC. Dan kebetulan banget rumah aku tuh di pinggir jalan, jadinya kalau misalkan nanti keganggu sama suara-suara orang lewat mohon maaf. Oke. Dan aku juga punya dua keponakannya, leseknya minta ampun. Jadi kalau misalkan nanti ada keganggu suara-suara mereka, ya aku harus menerimanya dengan ikhlas hati. Oke, cukup saja tentang profil aku. Kalau kalian masih kepo, bisa kepoin di Instagram aku, love.liswa_. Di situ kalian bisa bantu aku juga buat konten. Kalau misalkan kalian punya cerita, kalian bisa DM aku. Nanti kita bahas di sini, oke? Oke, langsung saja. Langsung ke inti videonya saja. Di sini aku mau cerita tentang cerita hantu yang ada di Jawa Timur yang mungkin sebagian dari kalian belum mengerti atau belum tahu cerita ini. Jadinya yang udah tahu ya udah tonton aja. Yang nggak tahu, ayo kita cerita. Oke, langsung saja ke cerita hantu yang pertama. Nah, hantu ini berasal dari kota Kediri. Pasti kalian yang ada di Kediri tahu kan? Siapa lagi kalau bukan hantu Farida? Ya, hantu Farida. Hantu Farida ini terkenal sebagai hantu yang cantik. Terus rambutnya yang panjang, terus dia suka pakai pernak-pernik di kepalanya, di hiasannya gitu. Sama busana yang serba putih. Nah, tempat tinggal Farida ini sendiri adalah di TPU Jaten, di Dusun Badal, Kota Kediri. Dan yang lucu ini guys, Farida ini suka muter-muter pakai skuter. Keren nggak? Hantu suka muter-muter pakai skuter. Dan lagi, si Farida ini juga suka muter-muter keliling kota, naik mobil mewah. Wah, hantu suka muter-muter kota pakai mobil mewah. Wow. Keren banget ya kalau misalkan ada hantu yang suka keliling kota dengan mengendarai sedan mewah. Dan ada lagi tingkah unik lucu Farida ini. Dia tuh hantu yang dermawan guys. Kenapa aku sebut dermawan? Karena dia itu suka sedekah. Nah, sedekahnya nggak main-main. Dia tuh suka sedekah kayak barang-barang elektronik, material, terus sampai sepeda motor pernah. Wah, gila nggak tuh, hantu suka sedekah. Kalian pernah sedekah nggak? Masa kalah sama hantu Farida? Dan barang-barang yang dikirimkannya itu sudah dibayar lunas dengan menggunakan uang asli. Wah, gila. Hantu dapat uang asli dari mana coba? Terus ada cerita juga sih, katanya yang dikirimi barang ini pernah menelusuri. Salah satu warga yang dikirimi barang sama hantu Farida ini pernah menelusuri siapa sih pengirim, siapa sih Farida ini. Dan ternyata telah ditelusuri, rumahnya ada di Badal tadi, di TPU Jaten, di Dusun Badal Kediri. Kira-kira kalau misalkan kalian yang dikirimi sama hantu Farida dan kalian tahu yang mengirim itu adalah hantu, bagaimana respon kalian? Apakah kalian akan menerima barang itu, atau kalian akan mengembalikannya, atau kalian akan membuangnya? Silahkan klik di kolom komentar guys. Dan ada satu kisah lagi yang fenomenal dari hantu Farida ini. Dia kuliah dan dilamar oleh seorang pemuda yang ada di Jakarta. Hantu kuliah, pacaran, dan hampir dilamar. Gue gak ada yang ngelamar guys. Ceritanya gini, suatu ketika ada seorang pemuda bersama keluarganya naik mobil menuju ke Dusun Badal ini. Dan mereka tanya di situ, tanya kepala desanya, tanya kepala dusunnya, tanya sama warga sekitar. Dan akhirnya sekeluarga ini kaget karena alamatnya ini ada di TPU Jaten, Dusun Badal Kediri. Usut punya usut, si pemuda ini mengenal Farida itu di universitas yang ada di Jakarta.
Nah, mereka di situ berpacaran. Akhirnya setelah serius, akhirnya si pemuda ini mempunyai niat untuk melamar si Farida. Dan setelah meluncur ke Kediri, ternyata ada di TPU Jaten. Ngeri ya. Kalau misalkan kalian sendiri yang mengalami ini, bagaimana? Pacaran sama hantu. Nggak bisa bayangin. Dan guys, ternyata di TPU Jaten ini sebenarnya bukan tempat asli hantu Farida. Jadi gini, menurut kepala desa Dusun Badal, waktu itu ada kayak praktisi supranatural gitu, mengajak bicara hantu Farida lewat mediasi orang gitu ya, kayak orang dirasuki gitu loh. Jadi sebenarnya Farida ini adalah orang yang dibunuh oleh Belanda dengan sadis dan jenazahnya dibuang ke sungai. Dan Farida sendiri mengaku bahwa dirinya diajak oleh siluman yang menunggu pemakaman di Dusun Badal itu. Jadi dia akhirnya kan menempati TPU Jaten sendiri. Jadi sebenarnya Farida bukan dari Dusun Badal, dia adalah orang yang dibunuh Belanda, lalu jenazahnya dibuang ke sungai. Akhirnya dia diajak sama siluman untuk tinggal di pemakaman Jaten gitu. Dan dia sendiri juga mengaku bahwa nama aslinya sebenarnya bukan Farida. Kata praktisinya ini, si hantu Farida tidak mau mengaku nama aslinya. Percaya atau nggak percaya? Ya udah, terserah kalian. Jelas hantu Farida ini fenomenal banget. Oke, langsung saja cerita hantu yang kedua. Nah, sekarang kita pindah ke jalur Maus Pati menuju Madiun. Kalian yang rumahnya Madiun, Magetan atau sekitarnya situ, pasti kalian kalau mau ke Surabaya melewati jalur Jembatan Jiwan. Nah, di situ letaknya hantu. Siapa nama hantunya? Yaitu hantu Sadikem. Nah, di awal dan di ujung Jembatan Jiwan ini itu dibangun kayak tempat duduk gitu ya. Dan orang-orang biasanya menyebutnya Bu Ireng, oke. Nah, disitulah hantu Sadikem ini sering menampakkan diri. Kalian yang lewat sana pernah lihat nggak? Tanya dong, serius. Nah, hantu Sadikem sendiri ini sering menampakkan dirinya kepada orang yang lewat itu dalam wujud yang cantik. Tapi selain menampaki dirinya, dia juga suka meneror. Kok serem sih hantu ini ya, suka neror? Dan caranya ini bukan sekedar cuma menampakkan diri saja, tapi dia juga suka mencegat dan meminta tumpangan kepada orang yang lewat. Konon katanya yang dimintain tumpangan ini kalau misalkan nggak mau, dia akan mengalami kecelakaan. Serem ya hantu ini. Dan supir-supir bus katanya sudah sangat mengenal dengan hantu Sadikem ini. Dan dulu kan juga pernah ada kecelakaan bus yang hampir semua penumpangnya meninggal. Dan katanya sih itu ulah dari hantu Sadikem ini. Kok serem ya. Gak cuma itu aja, hantu Sadikem ini juga sering meneror warga dengan mendatangi rumah-rumah mereka dan dengan cara menampakkan diri dan suara-suara tangisan gitu. Jadi inilah yang membuat alasan mereka tidak keluar dari rumah. Dan siapa sih sebenarnya Sadikem ini? Versi populernya, Sadikem ini adalah merupakan pengantin baru yang tenggelam di Sungai Bakung. Nah, dulu itu katanya sih kalau misalkan ada pengantin baru itu nggak boleh keluar rumah kalau belum sepasar atau seminggu. Dalam Jawa itu sepasar lah. Sepasar itu sama dengan 5 hari. Jadi pengantin baru itu nggak boleh keluar. Kalau misalkan keluar, mereka akan mendapat kutukan ataupun bahkan sampai kematian gitu loh. Dan Sadikem adalah wanita malang yang terkena hal tersebut gitu. Konon kabarnya dia tenggelam di Sungai Bakung yang berada di bawah Jembatan Jiwan. Dan ada versi lain cerita hantu Sadikem ini, dia adalah wanita yang diperkosa oleh segerombolan orang dan setelah itu dibunuh dengan sadis dan jenazahnya dibuang di Sungai Bakung di bawah Jembatan Jiwan ini. Makanya dia balas dendam dengan menghantui semua pengendara yang lewat di Jembatan Jiwan.
Jadi kalian kalau misalkan lewat jembatan Jiwan hati-hati ya. Takutnya Sadikem minta tumpangan sama kalian. Nah, cerita hantu yang ketiga yaitu hantu yang ada di pondok. Kalian pasti anak pondok sudah sangat mengenal hantu ini deh. Siapakah gerangan? Siapa lagi kalau bukan hantu Herlina? Banyak versi ya tentang hantu Herlina ini, tapi aku simpulin aja dari sekian banyak versi. Dan di sini itu hantu Herlina adalah santriwati yang kurang diperhatikan katanya di pondok pesantren. Nah, karena dia kurang diperhatikan, akhirnya dia ingin mencuri perhatian dengan mencuri batu akik Pak Kiai. Dan aksinya ini diketahui oleh santri yang lainnya. Akhirnya santri yang lainnya melaporkan ke pihak pesantren, dan pihak pesantren akan menghukum Herlina. Karena Herlina ini ketakutan, akhirnya dia kabur dari pesantren, dan di perjalanan kabur itu dia tertabrak mobil dan mati seketika di situ. Kematiannya ini langsung terdengar di telinga orang tua Herlina, dan orang tua Herlina ini tidak terima karena anaknya kabur dari pesantren karena dituduh mencuri gitu. Jadi si orang tuanya ini balas dendam ke pesantren, akhirnya menghidupkan kembali si Herlina dengan bantuan dukun. Tapi ada syaratnya, si Herlina ini harus memakan darah setiap malam Jumat Kliwon atau apa sih, pokoknya dia harus meminum darah gitu. Dan akhirnya dia kembali ke pesantren lagi. Jadi Herlina ini, si arwah Herlina ini kembali ke pesantren karena pihak pesantren tidak mengetahui kalau Herlina sudah meninggal. Dia menerima Herlina kembali dengan catatan meminta maaf dan tidak mengulanginya kembali. Pihak pesantren menerima, tapi si santriwati-santriwati yang lainnya ini, teman-temannya Herlina ini merasa aneh dengan sikap Herlina karena nggak seperti biasanya. Dia sering menyendiri, murung. Dan anehnya lagi, si Herlina ini membawa sebuah koper gitu, dan kopernya itu baunya busuk katanya teman-temannya. Dan ketika Herlina tidak ada, si teman-temannya ini mencoba membuka apa sih yang ada di koper itu, dan setelah dibuka ternyata isinya darah. Darah yang berbau busuk. Tapi teman-temannya ini memilih bungkam karena tidak berani, takut kalau diapa-apakan oleh si Herlina ini. Suatu ketika si Herlina ini akan pergi ke kamar mandi jam 2 malam dan dia tidak berani. Akhirnya dia meminta oleh pengurus pesantren, pihak pesantren. Setelah diantarkan ke kamar mandi, pengurus pesantrennya ini nungguin di depan gitu, di depan kamar mandi. Tapi lama banget, sampai 2 jam Herlina tidak keluar. Dan si pengurus pesantren ini mengetok-ngetok pintu kamar mandi, tapi Herlina tidak kunjung keluar juga. Dan akhirnya pengurus pesantren ini menemui teman-temannya dan menyuruh teman-temannya untuk mendobrak. Setelah didobrak semua, yang keluar ternyata bukan Herlina, yang keluar adalah sosok hantu Herlina yang bertaring memakai baju merah. Ih, serem. Dan akhirnya mereka berlari terbirit-birit dan melaporkan kepada Pak Kiai. Akhirnya Pak Kiai pun menangkap si hantu Herlina ini. Pokoknya ditangkap, ditaruh di botol, akhirnya dibuang. Dan tidak boleh ada satupun orang yang menemukan botol itu, katanya Pak Kiai. Serem banget sih ya. Karena si hantu Herlina ini juga telah memakan korban yang banyak katanya. Kan dia disuruh minum darah itu kan ya, jadi mungkin dia membunuh temannya sendiri untuk diambil darahnya. Nggak tahu juga sih, yang jelas cerita hantu ini katanya nyata dan sempat membuat temen-temennya itu takut, dan yang mondok di pondok X ini takut kalau misalkan si hantu Herlina ini datang kembali. Ceritanya guys, gimana ini kalian yang ada di pondok nggak pernah didatengin sama hantu Herlina kan? Jangan sampai deh. Oke, langsung saja menuju ke cerita yang keempat. Nah, cerita yang keempat ini sebenarnya itu bukan cerita hantu sih. Ini cenderung ke tempat yang dulu berhantu dan sekarang menjadi tempat wisata, dan ada di Nganjuk. Kalian tahu warga Nganjuk? Kalian nggak tahu? Iya, kisah cinta di Bukit Tono. Nah, Bukit Tono sendiri itu terletak di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Tapi aku nggak tahu sih desanya di mana karena aku sendiri belum pernah ke sana.
Oke, langsung saja ke ceritanya. Jadi dulu di tahun 80-an bukit ini belum seindah yang sekarang, dan bukit ini dulu terkenal serem. Dan orang menyebut bukit ini bukan Bukit Tono tapi Bukit Tempuran, karena berdekatan dengan pertemuan Sungai Pacal dan Sungai Bobol. Bukit ini tanpa tuan dulunya, dan sering juga ada penampakan gundul pecengis. Gimana itu bentuknya, guys? Nah, gundul pecengis ini biasanya tuh berwujud seperti ayam, terus tiba-tiba berubah jadi kepala manusia dan menggelinding sambil tertawa. Makanya namanya gundul pecengis. Ya tapi kok serem sih? Kepala manusia gelinding sendiri sambil tertawa. Dan ada juga warga yang pernah melihat hantu legendaris bernama Banaspati, hantu ganas yang sering menyerang manusia. Bukit tak bertuan itu hanya ditempati oleh makhluk-makhluk halus. Namun anehnya, bukit itu makin hari semakin kehilangan aura-aura keangkerannya karena ditempati oleh seseorang yang bernama Tono. Jadi di tahun 80-an bukit itu tetap mangkrak, dan akhirnya si Tono datang membawa kegilaan. Kenapa kegilaan? Karena Tono ini sedikit agak kurang gitu deh, tapi dia bisa diajak bicara. Cuma kalau misalkan ada orang yang mengganggunya, dia akan balik menyerang orang tersebut, gitu ceritanya. Tono dengan kegilaannya ini akhirnya menetap selama bertahun-tahun di Bukit Tempuran. Dia biasanya mencari bekicot untuk dia makan. Bekicot yang ia dapatkan selalu banyak, tidak mengenal musim penghujan ataupun musim kemarau, tapi dia selalu mendapatkan bekicot banyak banget. Bekicot yang ditangkapnya ini direbus di dalam kaleng bekas dan setengah matang lalu dimakan. Dan setiap hari Tono mengkonsumsi ini. Warga sekitar hanya mengetahui kalau Tono ini makannya bekicot aja. Jadi setiap hari makannya bekicot, guys. Setengah matang lagi. Rasanya kayak apa coba tanpa bumbu. Oke, dan setelah bertahun-tahun dia tinggal di bukit itu, datang seorang yang bernama Kasim. Dan Kasim ini pun tidak jauh berbeda dengan Tono. Jadi warga sekitar itu menjulukinya pasangan yang serasi, sejoli gitu. Sama-sama gilanya gitu kan. Dan asal dari Kasim sendiri adalah berasal dari desa Krondonan di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk juga. Dan Kasim ini sering menggendong sampah di punggungnya dengan pakaian yang kumuh. Jadi hampir sama kayak Tono, tapi Tono tadi nggak menggendong sampah sih. Dan akhirnya si Kasim ini pun jatuh cinta kepada Tono karena setiap hari kan bertemu, jadi mereka memadu kasih bersama di bukit itu. Dan warga sekitar menyebutnya cinta gila karena sama-sama mengidap gangguan kejiwaan dua-duanya gitu, guys. Cinta yang tidak bisa dipahami oleh orang waras, tapi cinta mereka itu membuktikan bahwa bukan orang waras aja yang bisa jatuh cinta gitu. Oh, so sweet banget gak sih dunia cinta yang hanya dipahami oleh mereka berdua, cinta yang begitu rahasia. Bahkan para bijak bestari pun berkata, tanpa kegilaan orang tidak akan pernah memahami apa itu cinta. Ya, bener juga sih, tanpa kegilaan orang tidak akan memahami apa itu cinta. Karena kalau sudah cinta, mereka pasti akan melakukan apapun. Bener gak sih? Hubungan cinta Tono dan Kasim ini berlangsung lama. Sering berduaan di bukit itu, kadang juga mereka duduk bersama, makan, saling berbincang dari hati ke hati. Tapi entah kenapa, kisah cinta mereka bisa berakhir. Ya, broken hearted. Tak ada yang tahu penyebab putusnya jalinan asmara mereka berdua, tapi kata warga sekitar, kegilaan keduanya ini berubah. Jadi kayaknya mereka udah menurun, kegilaannya itu kayak udah ke tahap setengah waras gitu. Bisa berangsur-angsur sembuh gitu ya gara-gara cinta. Memang ya, cinta itu menyembuhkan segalanya. Kabarnya Kasim ini kembali ke desa Krondonan dan hidup normal di sana. Dan si Tono ini entah kemana karena dia itu sering pindah-pindah, nggak tahu tempatnya ada di mana. Jadi keberadaan Tono ini tidak diketahui oleh warga sekitar. Tapi sebagian juga menyebutkan kalau Tono ini sudah meninggal. Tapi
Tapi yang pasti karena pernah hidup bertahun-tahun di bukit tersebut, akhirnya warga sekitar menyebutnya sebagai Bukit Tono. Sebuah nama untuk mengenang seseorang yang misterius yang sedang dimabuk cinta di bukit tersebut hingga kegilaannya berangsur-angsur sembuh. Jadikan Bukit Tono sebagai tempat wisata. Namun sekarang tempat wisatanya pun juga hampir punah karena tidak terawat. Mungkin itu cerita hantu dari aku. Kalau misalkan kalian ada saran lagi untuk aku, apa yang harus aku ceritain, kalian klik di kolom komentar. Dan jangan lupa follow IG aku di loop.liswa_. Kalian bisa DM aku harus cerita apa, aku harus buat konten apa, bantu aku buat konten. Ayo, terima kasih. Assalamualaikum dan bye.